Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oh, ini bukan kembali lagi, ini perdana. Ini pertama kalinya ada konten ngobrol bareng di YouTube PPI Indonesia. Edisi spesial Ramadan. Ini berdekatan dengan Ramadan. Oh ya, ini kita klarifikasi dulu ya. Kita sekarang ini konten ini sebelum Ramadan, masih boleh minum kopi. Boleh ya. Boleh minum kopi kita. Dengan saya sendiri di sini Anwar Ibrahim sebagai moderator atau sebagai host lah di sini di konten ini. Dan kita juga udah kedatangan pemateri yang bakal kita ajak ngobrol bareng, yang mana ini keren-keren banget. Ada satu pemateri pertama yaitu Bang Rusdi. Bang Rusdi ini sebagai mantan Ketua PPI Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022. Dan sebelahnya juga udah ada kedatangan yang gak kalah gantengnya, yaitu Bang Hasya. Bang Hasya yang dimana itu dia sebagai wakilnya Bang Udi, yaitu Wakil Ketua PPI 2021-2022. Kabinet apa kita sih? Kabinet sinergi. Ayo, kabinet sinergi, bro. Mantap. Tapi podcastnya di kabinet solid. Podcastnya di kabinet solid. Terima kasih kabinet solid. Kita mau nyalon lagi, insya Allah. Gantian ya. Bang jadi ketuanya. Yang dimana di sini kita punya judul yaitu Ramadan di Tunisia kali ini berbeda. Bukan begitu Bang Udi? Betul. Ramadan di Tunisia kali ini berbeda. Yang banyak pembahasan di sini. Sebelum kita perkenalan dulu nggak nih, Bang Udi? Apa boleh? Mulai dari Bang Udi dulu kali ya. Iya, boleh. Terima kasih Bang Anwar. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya asal dari Jakarta. Nama panjang dong. Nama panjang Muhammad Rusdi Muzakir, paling ganteng sedunia. Panggilan imutnya Udi. Lanjut Bang Hasya. Oke, perkenalkan ya, nama saya Ahmad Hasya Akbar, panggil akrab Hasya jangan Akbar. Hasya ya, saya berasal dari Jakarta. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Zaituna, Magister. Mantap. Oke, kita langsung mulai aja gini Bang ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh ya? Boleh. Oke, buat yang pertama, ini Bang Hasya sama Bang Udi dan umumnya nih buat warga-warga PPI biasanya apa aja sih yang dipersiapin tuh buat Ramadan? Yang dipersiapin buat Ramadan kayak orang-orang Tunis juga apa mereka biasanya persiapan buat Ramadan gitu? Iya, kalau saya persiapan Ramadan bukan hanya sekedar persiapan ini ya, bahan-bahan pokok gitu, nasi, beras gitu kan, beras, minyak atau yang lain, tapi juga saya mempersiapkan dari jauh-jauh dari bulan Syaban itu udah mulai berpuasa sunnah. Masya Allah. Untuk menyambut Ramadan biar lebih kuat. Ya betul, seperti itu Mas Asa. Ya betul. Alhamdulillah. Cocok jadi ketua PPI selanjutnya. Terus biasanya kalau emang ya kita biasanya persiapan makanannya gitu kan, persiapan buat buka nanti, buat ya pokoknya persiapan kita kalau Ramadan itu anak-anak biasanya nih 2-3 hari sebelum Ramadan itu udah belanja ke kota, ke supermarket, ke pasar, kemudian juga sebagian teman-teman juga ya minal fuqara wal masakin itu bukan hanya mencari bahan pokok untuk persiapan sahur dan berbuka, tapi mencari muhsininnya. Wah, mencari muhsininnya itu juga. Penting itu gitu. Sangat penting. Itu setiap Ramadan itu pasti muhsinin datang. Itu yang penting. Benar. Itu yang paling penting. Karena kita anak rantau ya, pasti kita harus benar-benar hemat budget. Betul. Karena emang sesungguhnya ya kita pengeluaran di Ramadan itu bisa jadi lebih besar, bro. Daripada bulan-bulan biasa. Kalau bulan biasa ya makan nasi telur, Indomie cukup gitu kan. Kalau Ramadan kan sahur pengen 4 sehat 5 sempurna, pengen ada ayamnya, pengen ada sayurnya, biar nggak seret, daging. Buka puasanya juga mau nggak mau harus mewah, ada gorengannya, ada nasinya, ada es-esan, itu tuh yang biasanya kita mau nggak mau ya membutuhkan muhsinin. Kalau Bang Asa mungkin berbeda nih untuk
Gimana? Persiapan Ramadan. Kalau Mas Rusdi kan tadi perihal makanan ya. Pantas badannya besar. Jadi persiapan makanannya harus banyak. Betul. Tapi kalau saya tuh menyambut Ramadan tahun ini mungkin ya. Saya membuat list. Membuat list apa saja kajian-kajian yang akan Masya ada di bulan Ramadan. Karena kajian itu menyangkut juga bukan hanya isi otak tapi isi perut juga. Isi perut. Soalnya setelah kajian biasanya ada makanannya gitu. Makanannya. Mantap. Bukan hanya itu ya, banyak kajian-kajian di Zaituna, di Jami Hawa itu ada kajian biasanya hataman kitab Sahih Muslim Sahih Muslim. sama Syekh Ali Al-Alimi. Jadi bisa hadir di Jami Hawa. Keren nih, bisa contoh Bang Hasan. Siap. Sebelum Ramadan ngelis Ngelis mana yang ada kajian-kajian gitu. Biar Ramadannya itu terisi dengan hal-hal positif, Produktif. Buka puasa pakai apa, Cong? Pakai kurma. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu keseharian Ramadan di Tunisia. Dari orang-orang Tunisia dulu gimana mereka keseharian Ramadan mereka itu gimana? Apa emang semuanya nggak ada orang sama sekali, sepi semuanya di Ramadan? Atau mereka pada jalan-jalan kemana gitu? Kalau keseharian di Ramadan sebenarnya nggak jauh beda dengan kita Indonesia ya. Kan Ramadan ya banyak kan orang pada pengennya santai, istirahat di rumah, gitu. Tilawah, baca Quran, fokus beribadah itu. Itu kesehariannya. Tapi di luar itu banyak ya. Ada kadang tapi kalau di Tunisia ini kalau bagusnya ketika bulan Ramadan warung-warung kopi-kopi tetap dibuka. Tapi sampai jam 3. Sampai jam 3 malam apa jam 3? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Yes. Jadi sebelum berbuka, 3 jam sebelum berbuka itu warung sudah pada tutup. Nanti kembali dibuka lagi setelah tarawih. Oh, berarti kalau kita mau siap-siap nyari makanan itu dari sebelum jam 3 sore. Makanya kalau ada yang bilang itu 3 jam sebelum buka puasa itu Tunis sudah kayak kota mati. Jadi ditutup semua, sepi jalanan. Itu uniknya perbedaannya dengan kita yang orang-orang Indonesia kan biasanya buka puasa itu 3 jam sebelumnya orang-orang semua keluar rumah, ya kan, ngabuburit, nyari takjil, nyari kolak, nyari apa? Nyari apa lagi, lontong, gorengan, kayak gitu kan, itu kan seru banget ya. Seru ya. Tapi di sini kita nggak dapat pengalaman itu, gitu, karena berbeda budaya gitu. Jadi ya kita orang Indonesia biasanya ya udah ngikutin, siang kita belanja, sore baru masak persiapan buat berbuka. Beda negara, beda suasana. Beda suasana. Harus adaptasi juga. Kalau ngomongin makanan nih, Bang. Itu makanan di sini biasanya buat berbuka apa aja, Bang? Siapa nih? Rusdi apa saya? Bang Udi dulu. Ya. Kalau saya sih favorit ya makanan Tunisia untuk berbuka break. Break itu gorengan. Telur pakai kulit lumpia, kemudian ditaruh telur bisa setengah matang atau matang banget, dilipat, digoreng pakai minyak yang itu ada kejunya biasa. Iya, ada keju, ada kentang, ada tonnya di dalam. Wah, itu enak banget. Paling enak itu. Tapi kurangnya satu, sambal. Sambal. Kita biasanya buat sendiri, kita beli di luar buat sendiri. Itu pengganti apa? Bakwan, pengganti martabak telur. Iya, martabak telur. Martabak telur itu ganti dengan break ya, teman-teman. Itu biasanya break. Terus juga kan tadi seperti yang awal kita bilang biasanya ada musinin. Jadi kita biasanya buka juga dibawain nasi, biasanya dibekelin satu Tupperware gitu ya, untuk satu orang Indonesia. Isinya biasanya ada nasi, ada ayam atau kuskusi kayak gitu. Tapi biasanya mereka juga nanyain kamu mau request apa masakannya. Bisa request. Saking baiknya orang Tunis itu bener-bener baik banget. Kita di bulan Ramadan tuh bener-bener dicari sama mereka, mana yang butuh bantuan, mana yang mau saya masakin. Terlebih lagi kita kan pelajar. Iya. Lagi kita belajar.
Itu kan buat makanan Bang, buat makanan buka puasa. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, ke sahur nih, kondisi sahur di. Jadi itu teman-teman yang memang nggak bisa masak dipaksa untuk jago masak di Jago bulan masak di bulan Ramadan itu. Momennya. Karena bener-bener di bawah tekanan gitu kalau masakannya nggak enak. Sedangkan buat nyediain ke 10 orang atau banyak orang gitu, 7 orang, kalau makanan yang gak enak, bayangin orang-orang yang udah menahan lapar dihidangkan makanan yang kurang enak, gimana nggak mau. Bener. Jadi pressure-nya ada ya. Itu semua jadi safe bro. Di bulan Ramadan itu bener-bener rumah itu sore ngebul, rumah orang Indonesia wanginya semerbak. Jadi bukan hanya pelatihan rohani, Betul. pelatihan jasmani juga. Ngomong kita dituntut menjadi chef di bulan Betul, Ramadan. chef. Chef. Orang-orang buka warung. Orang-orang PPI, orang-orang yang belajar di Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini biasanya susah nggak sih dibangunin kalau Ramadan itu? Bang? Oh iya. Mungkin itu banyak ceritanya. Banyak mungkin cerita. Mas Rusdi. Ini ada satu cerita gitu lucu banget temen aneh kan. Karena kita kan di jadwal ya masak. Jadi biar sahurnya itu gampang gitu buat ada yang tanggung jawab, dia yang tanggung jawab masak sahur itu dia harus begadang ya minimal bisa bangunin temen-temennya buat sahur. Ada satu teman anak itu susah banget dibangunin, ada bangun namanya nggak inisialnya inisialnya DA. Ada bangun gitu. Mungkin orang Padang. Udah bangun gitu. Dia susah bangunnya, terus bangunin nggak bisa, sedangkan waktu udah mau subuh. Akhirnya mau nggak mau kita nyalain petasan korek, sih jeder langsung bangun. Akhirnya dia bangun. Itu kan jadi niat baik kan, jadi perilaku yang baik yang kita lakukan gitu. Yang penting dia bisa bangun sahur, jadi puasanya tenang. Daripada pas puasa dia lapar, nahan lapar. Lapar, ada potensi berbuka. Bener. Itu. Lanjut nih Bang ke taraweh. Sekarang kita ke pembahasan taraweh. Kalau taraweh di Tunisia itu biasanya berapa rakaat? Terus keadaan orang-orang taraweh itu gimana Bang? Secara umum ya, secara global kan biasanya itu 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat, 3 witir, 23 jadi. Tapi kemarin semenjak corona itu kita 8 ya? Iya, ada sebagian. 3 witir 11 rakaat. Tapi kalau sekarang kita udah alhamdulillah udah balik normal lagi. Kemungkinan tahun ini 20 rakaat. 23 rakaat. 23 rakaat setiap malam gitu. Setiap malam. Jadi setiap malam itu satu juz. Iya, setiap malam. Jadi nanti dihatamkannya di malam 27 Ramadan. Apalagi aneh dengar tuh katanya kalau di malam 27 tuh orang Indonesia berbondong-bondong buat sholat taraweh. Iya, soalnya bener. mereka meyakinkan itu kan. Bener, rame. Kalau awal Ramadan itu rame, ya pertengahan mulai pada ngopi lah gitu ya. Mungkin salatnya pada di rumah. Iya. Tapi di kafe rame. Di kafe. Itu saya heran. Nah, ntar malam 27 Ramadan itu teman-teman orang Tunisia pada berbondong-bondong ke Zaytuna. Karena mereka meyakini bahwasannya 27 Ramadan ini salah satu malam yang akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Dia akan turunnya malam Lailatul Qadar. Itu ramenya rame banget itu sampai full. Pelataran masjid itu di luar itu juga full banget. Terus kondisi setelah sholat taraweh biasanya di orang-orang PPI itu ngapain Bang? Setelah sholat taraweh itu mereka pada ngopi atau langsung tidur atau gimana mereka? Iya, biasanya kalau kita ya ngopi. Kayak emang tradisi kita lah gitu. Kultur kita biasanya kita ngopi. Kita ngikutin kultur Tunis, biasanya ngopi. Kita jadi habis Ramadan kita biasanya ngopi, nonton bola, ya, cerita-cerita gimana Ramadannya, puasa gak, sampai ngobrol gitu aja gitu. Terus nggak kerasa sampai dikit lagi buat sahur kan, jadi pulang langsung masak. Jadi full itu buka sampai sahur kalau di sini kafenya. Berarti
kafe-kafe itu kebanyakan itu bukanya dari malam sampai menjelang sahur. Menjelang sahur. Tapi kalau aneh mohon maaf, kalau aneh biasanya habis taraweh ngopi sebentar, habis itu lanjut itikaf biasanya. Oh, masya Allah. Masya Allah. Lanjut itikaf, hatamin Quran. Gitu. Iya betul. Terus juga belajar. Kita memanfaatkan bulan Ramadan ini di 30 hari bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah. Sholat tahajud. Itu kayak masuk, nanti saya buat masuk ke list saya itu Mas Rusdi, itikaf ya. Itikaf di Masjid Zaituna. Itu asik banget kalau itikaf. Tapi sempat ditutup ya pas lagi Covid itu. Jadi belum bisa itikaf. Kalau sebelum Covid itu benar-benar ramai banget, orang Indonesia banyak yang itikaf. Jadi malamnya itu setelah sholat taraweh pulang ke rumah, masak buat sahur, kemudian bawa ke masjid, itu itikaf di sana. Nanti jam 3-an makan sahur bareng-bareng orang-orang Tunis yang di sana, diajak makan bareng. Udah habis itu setelah sholat subuh baru pulang ke rumah. Tapi sekarang semoga masjid udah dilonggarin lagi ya, udah nggak ada peraturan jam malam lagi, jadi kita semua bisa beribadah, bisa itikaf bareng lagi di jam itu. Berarti Ramadan yang sekarang ini Bang, itu kayaknya bakal beda sama Ramadan yang tahun kemarin ya. Pasti. Dari segi musim, dari segi lingkungan, kan kemarin kan ada corona. Kalau sekarang kan insya Allah semuanya masjid terbuka, kita bebas beritikaf di mana aja, di masjid di mana aja. Apalagi sekarang itu musimnya enak banget buat kita puasa. Betul. Salah musimnya di sini itu musim semi Bang, musim spring. Jadi kita di sini nggak panas banget, nggak dingin juga nggak dingin banget. Terus nggak terlalu lama puasanya. Iya, nggak terlalu lama juga puasanya. Kalau dilihat dari tahun kemarin itu agak musim panas Bang ya. Iya. Musim panas itu kita buka puasa jam berapa Bang? Setengah 8. Bayangin kita sahurnya jam 3:30 ya. Jam 3 ya. Jam 3 itu azan subuh. Jam 3 azan Jadi subuh. kita puasa 16 jam. Mantap. Itulah ijtihadnya orang-orang pelajar di Tunisia. Kita puasa 16 jam. 16 jam, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah masuk spring ya. Iya. Bulan puasa tahun ini kan enak gitu. Karena berbeda orang apa? Kita sekarang musim semi. Jadi ya mudah-mudahan agak berkurang lah ya, 15-14 gitu apa lah ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu apa lagi nih? Oh, udah semua. Tinggal lebaran. Lebaran, Bang. Iya, lebaran. Gimana lebaran, kondisi lebaran di Tunisia? Kondisi ini dulu deh, kondisi lingkungannya dulu, lingkungan lebaran apakah sama kayak yang di Indonesia, yang kayak biasanya kan kita kan adatnya kan itu datangin rumah-rumah keluarga, kita berkumpul bersama. Kalau di sini gimana ada orang Indonesia? Kalau di sini itu ya biasanya setelah sholat Id itu ya, kita banyakan teman-teman di mahasiswa kita di Tunis ini kebanyakan sholatnya di Zaituna 2 tahun ke belakang, karena biasanya kita juga sholatnya dari pihak KBRI itu mengadakan sholat Id berjamaah. Betul. Jadi karena kemarin lockdown setelah Covid, pasca Covid ini insya Allah bakal ada gitu di Wisma ya, semoga saja gitu. Karena kemarin kita sholatnya di Zaituna. Terus habis itu pulangnya ada beberapa anak PPI yang open house gitu, atau betul PPI open house.
anak PPI open house tuh mereka bikin makanan bikin sendiri makanan buat orang-orang buat PPI. Iya, buat PPI. Kadang biasanya dari PPI Tunisia, kadang dari ada BCI Tunisia, ada kadang dari Darkolam. Jadi enak gitu dalam sehari itu kadang ada 2 makanan nih, ada 2 open house gitu. Paginya kita ke PPI, siangnya kita ke Darul Kolam gitu. Jadi dibuka untuk umum. Berarti kenyang banget pas Kenyang. Ya, itu menarik banget. Jadi di sini karena kita memang memiliki budaya yang berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan kita kental banget dengan silaturahmi, halal bihalal sama keluarga. Terus dapat kehangatan keluarganya juga kan, kita ada yang pulang kampung, ada yang ini segala macam, dan banyak dibagi-bagi uang gitu kan kalau di Indonesia. Kalau di sini berbeda gitu. Jadi ya udah ketika lebaran cukup bertemu dengan keluarga masing-masing sudah gitu, nggak ke tetangga, nggak banyak yang ke tetangga kemana ngider gitu, nggak ada. Jadi mungkin yang masyarakat Tunis kota cukup ke rumah lebaran di rumahnya aja gitu kan, kumpul bareng bersama keluarga, atau sebagian ada yang pulang kampung juga. Iya. Tapi kalau di sini untuk mengobati rasa rindu kita dengan keluarga, biasanya yang tadi benar kata Mas Hasa itu kita ngadain open house, atau dari KBRI, dari Wisma mengadakan open house. Sholat Id di sana, setelah itu makan makanan khas Indonesia. Itu ya setidaknya mengurangi kerinduan kita kepada keluarga. Tapi biasanya juga habis sholat Id itu kita kalau di Zaitunah ya, itu ramai-ramai kita kumpul semuanya di tengah-tengah di halaman itu. Di Zaitunah kan ada sahahnya. Itu saling baca sholawat ini. Jadi kita menyambutnya dengan sukacita gitu. Sangat bergembira gitu. Apalagi itu waktu awal kedatangan saya 2019 itu diiringi dengan rebana dari kita yang ngiriinnya. Mereka pada nyanyi semuanya bergembira. Semuanya bergembira di lebaran di Indonesia, apalagi mereka jauh dari keluarga tapi tergantikan dengan lingkungan mahasiswa sama lingkungan Tunisia gitu. Betul. Tergantikan semuanya, apalagi ada Wisma yang buka open house, dan teman-teman PPI juga mereka open house, yang rumahnya di Makal Zaim, yang rumahnya di Sidi Bashir, semuanya buka open house gitu. Mereka bikin makanan dan mereka berbahagia bersama-sama gitu, dan kita semua di sini saudara. Oke. Mungkin sekarang kita pertanyaan terakhir, yaitu Ramadan yang paling berkesan, apa pengalaman paling berkesan di Ramadan tahun-tahun kemarin? Paling berkesan dari Bang Udi dulu deh. Masih mikir kita yang berkesan. Apa dari itu ke Kairoan, capek-capek panas-panasan gitu atau gimana? Berkesan itu di sini bisa ini aja ya. Berkesan kita buka bersama itu. Tahun lalu PBI pas kita juga ngadain bukber kan seminggu sekali ya. Wow, nggak seminggu itu, setiap hari. Iya, setiap hari. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali bang. Saya nambah-nambahin. Yang mentang-mentang kita main nyalon lagi ya saya nambah-nambahin. Ini masa pemilu bahaya. Iya, sebentar lagi KPU. Iya, jadi seminggu sekali itu ya rame gitu kan, masak bareng, kemudian kita ada kajian biasanya sebelum buka bersama, ada kajian dari Pusdubes sama dari sekolah juga. Terus habis itu buka bareng, makanannya enak-enak, pol pokoknya itu sih yang berkesan. Jadi keluarganya dapat gitu. Walaupun kerja Rodi pas masak setiap hari, di situ tuh yang paling berkesan karena kita membuat makanan untuk orang yang berbuka. Makanya kita bisa membeli 1000 mie, tapi kita nggak bisa membeli kenangan di dalamnya. Nah, Coba kesan-kesannya. Ya kalau saya sama sih ya, buka puasa gitu bareng itu paling berkesan gitu, karena kita anak rantau, tapi tetap ya walaupun cuma kita
buka puasa tapi nggak ada dia samping kita. Aduh. Siapa tuh? Biasanya banyak nih yang muncul di masa-masa Ramadan. Bangun Mas. Terus juga ya alhamdulillah kesan tahun lalu itu saya puasa full. Jadi selama di sini alhamdulillah full. Emang sebelum-sebelumnya Jadi alhamdulillah itu kesan saya. Oke, mungkin itu aja ya Bang Asya sama Bang Budi buat podcast kita, buat ngobrol kita di hari ini. Makasih banyak buat semuanya, makasih banyak buat waktunya Bang Budi, Bang Asya.